Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Ipang Fonis. Di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat saya. Dia bertanya, Bang, bagaimana kunci sukses di usia muda? Kunci sukses di usia muda dianggap banyak orang cukup sulit guys. Cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Karena di usia muda masih cukup labil untuk menentukan arah hidup, menentukan tujuan, dan masih banyak gonjingan dari kanan kiri dan lain sebagainya. Kalau menurut saya kunci sukses itu yang utama itu ada dalam diri kita. Kenapa ada dalam diri kita? Karena di usia muda itu sangat sulit menyetabilkan diri, menyetabilkan emosi, menyetabilkan banyaknya keinginan dari kanan, dari kiri, dan intinya masih banyak gunjingan. Jadi yang pertama adalah selalu perbaiki diri. Kalau menurut saya, perbaiki diri kita, maka Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Dari situ kita akan tahu banyak hal. Setelah kita memperbaiki diri kita, yakinlah bahwa Tuhan akan memperbaiki hidup kita guys. Kalau saya pribadi, saya yakin dengan itu. Karena apa ya, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bisa menjadi lebih baik. Dari situ akan ada muncul kesimpulan bahwa semakin kita memperbaiki diri, maka Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Dan untuk sukses, kuncinya, kalau menurut saya kuncinya hanya ada dua kuncinya. Apa itu? Satu, kerja keras, dan yang kedua adalah konsisten guys. Itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Terkadang di usia muda ya itu tadi, banyaknya respon dari kanan kiri, pemikiran belum stabil, belum menuju arah kemana kita, mungkin masih dalam rangka menemukan jati diri. Jadi cukup sulit. Yang utama itu tadi, kerja keras. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, kita harus melakukan dengan hati, melakukan dengan percaya diri, kerja keras, harus dengan kerja keras yang utama, karena itu akan membuat kita menemukan jati diri guys. Mungkin kita akan beralih dari satu profesi ke profesi lain, itu untuk menemukan aspek dalam diri, kemana kita, di mana bakat kita, di mana profesi yang akan kita tekuni, yang kita sukai. Karena sesuatu yang kita sukai pada diri kita, maka kita akan melakukannya dengan hati, dengan senang. Nah, dari situ kita harus bekerja keras. Mungkin kita akan beralih, aku kerja iki gak cocok ini guys, aku kerja ini gak cocok, gak begitu suka, gak seneng, pindah gak apa-apa, pindah ke materi yang lain. Aku dagang, kok aku masih gak seneng, gak dari hati, mungkin kita perlu lagi pindah ke lain. Itu adalah salah satu menemukan jati diri. Setelah kita menemukan apa yang kita sukai dan merasa, ini duniaku, di sini aku merasa bahagia mengerjakan ini. Nah, lanjut dengan kerja keras. Kita yakin mungkin jatuh bangun akan terjadi. Tidak masalah guys, tidak masalah. Pantang menyerah, itu adalah kunci. Selama kita masih muda, kita mempunyai keinginan yang kuat, yakinlah bahwa kita akan mencapai sebuah keberhasilan. Setelah kita menyukai apa hal yang kita sukai itu tadi, mungkin di profesi apalah, mau jadi kuli, mau jadi pedagang, mau jadi pembisnis, mau jadi belantik atau apapun itu, kita harus kerja keras. Jatuh bangun akan menjadi hal yang cukup menguatkan kita, cukup menemukan bagaimana diri kita. Nah, seperti itu guys. Dan yang kedua,
Yang kedua, mungkin ini akan cukup sulit karena apa namanya, setiap manusia itu mempunyai satu hal yang tidak bisa dihindari atau tidak bisa apa namanya ya. Pokoknya tidak bisa kita lewati begitu saja, yaitu kebosanan, guys. Kebosanan. Maka konsistensi itu akan menjadi kunci dari kerja keras kita. Percuma kita kerja keras tapi kita tidak konsisten. Kita bekerja keras nyampe dari fase kita apa namanya, dari bawah belum nyampe atas, kita sudah di tengah-tengah, tapi akhirnya kita bosan itu yang membuat kita akan apa namanya, pemikiran kita akan goncang, lalu kita merasa bosan, ingin pindah ke aspek lain. Itu yang akan membuat kita sangat rugi. Menurut saya begitu, guys. Karena apa? Kita sudah berjalan di fase dimana kita nyampe di pertengahan, tapi kita turun lagi, kita akan memulainya lagi. Itu akan menjadi lebih sulit. Kenapa begitu? Karena kita udah di tengah, nggak seharusnya kita turun lagi. Di tengah itu akan sangat sulit. Karena apa? Kebosanan itu muncul, kesulitan itu akan muncul, banyak hal yang akan dilalui. Tapi ketika kalau kita turun, kita memulai lagi dari awal, dan itu akan sangat kita akan mengalami kesulitan yang sama lagi. Dari satu profesi itu kita sudah naik di tengah, kita harus bisa melewati kebosanan, kita harus bisa melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Maka yakinlah bahwa kesuksesan itu akan hadir. Percayalah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, guys. Itu dari sekian pengalaman yang saya lewati, itu salah satunya adalah yang sangat sulit dilalui adalah kebosanan dari apa namanya, profesi yang kita lalui. Itu kita melampaui kebosanan yang sangat luar biasa biasanya. Lalu akan ada sebuah apa namanya, rintangan, kesulitan di mana kita merasa wah, apakah ini apa namanya, apakah ini termasuk profesi saya atau tidak. Itu akan menentukan. Tetapi ketika kita melakukannya dari hati dengan senang, maka yakinlah keberhasilan itu akan sampai pada titiknya. Seperti itu singkatnya. Itu hanya versi saya. Mungkin dari pertanyaan itu akan ada banyak versi dari orang lain, karena setiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing, guys. Pengalamannya masing-masing. Itu yang saya alami. Jadi yang pertama tadi, kita harus yakin pada diri kita. Selalu perbaiki diri kita menjadi lebih baik. Ketika kita memperbaiki diri, maka yakinlah Tuhan akan memperbaiki hidupmu. Kuncinya perbaiki dirimu, Tuhan akan memperbaiki hidupmu. Di luar itu, kerja keras, konsistensi kita harus jaga, karena itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita mampu melewatinya. Itu saja, guys. Seperti itu satu sedikit jawaban dari satu pertanyaan sahabat saya. Semoga menjadi motivasi, semoga menjadi apa namanya, tukar pengalaman yang bagus, karena saya juga belum cukup pengalaman untuk sebuah hal yang mungkin lebih luar biasa lagi, guys. Seperti itu video dari saya. Tetap semangat, jalani hidup, jangan mudah menyerah, jangan mudah terjatuh, karena hidup bagaimana dan seperti apa, hidup harus tetap berjalan, guys. Salam hangat dan sehat selalu. See you, guys.